Pernah kepikiran gak sih gimana caranya perusahaan-perusahaan raksasa itu bisa mastiin kalau semua investasi teknologi mereka yang mahal itu ya beneran ada hasilnya? Nah, jawaban itu seringkali ada di sebuah kerangka kerja yang keren banget namanya COVID 2019 dan kita bakal bedah tuntas sekarang. Oke, kita mulai dengan pertanyaan yang jujur aja agak nyelekit. Coba deh pikirin sebentar soal perusahaan Anda. Teknologi yang ada itu beneran jadi motor penggerak bisnis? Atau jangan-jangan malah kayak lubang hitam yang nyedot anggaran terus-terusan, tapi hasilnya nggak jelas kemana? Kalau pertanyaan tadi kedengarannya familiar banget, kemungkinan besar Anda juga akrab sama masalah-masalah ini. Tiba-tiba ada risiko muncul entah dari mana, proyek yang biayanya bengkak, terus gagal, atau yang paling sering, tim TI dan tim bisnis kayak ngomong pakai bahasa yang beda. Nah, ini semua tuh gejala klasik dari satu hal, adanya jurang pemisah antara tujuan bisnis dan apa yang dikerjakan oleh tim TI. Yuk kita gali lebih dalam lagi akar masalahnya. Intinya tuh cuma satu kata, penyelarasan. Tanpa itu, secanggih apapun teknologinya, ya bisa jadi nggak ada gunanya. Konsep silo ini penting banget buat dipahami. Bayangin deh, tim bisnis lagi nyusun rencana besar buat ekspansi ke pasar baru. Di saat yang sama, tim TI lagi sibuk mati-matian ngurusin server lama, karena mereka sama sekali nggak tahu soal rencana besar itu. Dua-duanya kerja keras, tapi nggak saling nyambung. Ini nih yang bikin sumber daya kebuang sia-sia. Dan yang paling parah, kita kehilangan kesempatan emas buat tumbuh. Jadi, gimana dong cara ngeruntuhin tembok-tembok silo ini dan bangun jembatan penghubung? Nah, disinilah Cobet 2019 datang sebagai pahlawannya. Coba kita pecah ya definisinya. Perhatiin deh, ini bukan cuma ngomongin TI, tapi informasi dan teknologi perusahaan. Tujuannya juga jelas banget, menyelaraskan strategi teknologi dengan apa yang mau dicapai bisnis. Gampangnya, COVID ini adalah buku panduan bersama yang selama ini kita cari-cari. Nah, ini dia salah satu ide paling brilian di dalam COVID, pemisahan yang jelas antara dua tugas penting, yaitu tata kelola dan manajemen. Kalau kita paham bedanya dua hal ini, kita bisa membuka potensi penuh dari COVID. Gini cara kerjanya. Anggap aja tata kelola itu tugasnya Dewan Direksi. Mereka yang nentuin apa tujuan kita dan mengapa itu penting. Caranya, dengan mengevaluasi situasi, mengarahkan strategi, dan terus memantau progresnya. Nah, di sisi lain ada manajemen yang isinya para C-suite. Tugas mereka adalah mikirin bagaimana caranya. Mereka yang merencanakan, membangun, dan menjalankan rencana itu. COVID memastikan dua tim ini main bareng, bukan malah saling sikut. COVID ini bukan cuma teori doang loh. Kerangka kerja ini ngasih kita seperangkat alat praktis atau yang disebut komponen buat ngebangun sistem tata kelola yang kokoh. Lihat deh, ini nunjukin betapa lengkapnya COVID. Dia nggak cuma mikirin proses teknis aja, tapi juga mikirin soal struktur organisasinya, skill orang-orangnya gimana, dan yang paling penting, budaya dan etika di perusahaan. Ini yang namanya pendekatan holistik, ngelihat semuanya secara utuh. Intinya simpel banget. Teknologi paling canggih di dunia pun bakal percuma kalau orang, struktur, dan budayanya nggak mendukung. COVID memastikan kita nggak pernah lupa sama sisi manusianya. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita lihat gimana sih COVID ini bekerja di dunia nyata. Kita pakai contoh yang praktis ya. Kita ambil satu contoh tujuan dari COVID. Namanya EDM04. Jangan takut sama kodenya ya. EDM itu singkatan dari Evaluate, Direct, and Monitor. Artinya gampang banget, kita mau mastiin semua sumber daya yang kita punya, uang, waktu, orang, teknologi dipakai seefisien mungkin biar hasilnya maksimal. Nah, kerennya lagi, COVID itu ngasih kita langkah-langkah yang jelas banget. Misalnya nih, buat mengoptimalkan sumber daya, kita disuruh untuk meninjau rencananya secara resmi, bikin aturan main yang jelas soal alokasinya, dan pastiin semuanya nyambung sama rencana keuangan dan SDM. Jadi, tujuan yang tadinya abstrak, sekarang jadi daftar kerja yang konkret. Dan ini nih yang bikin Cobit itu jadi powerful banget. Cobit itu maksa kita buat ngukur keberhasilan. Coba bayangin, Anda bisa lapor ke Dewan Direksi, Pak, Bu, 85% dari rencana sumber daya kita berhasil mencapai target bisnis. Keren kan? Ini mengubah tata kelola dari yang tadinya cuma main perasaan, jadi keputusan strategis yang basisnya data. Jadi setelah kita lihat semua ini, apa sih kesimpulan utamanya? Apa yang bisa kita bawa pulang dari pembahasan soal COB ini ya? Kutipan ini nih ngerangkum semuanya dengan sempurna. Tujuannya adalah memastikan semua sumber daya,
Orang, teknologi, uang dipakai dengan cara paling baik untuk hasil terbaik. Ini soal efisiensi, optimasi biaya, dan yang paling penting, dapetin manfaat yang nyata buat bisnis. Jadi poin krusialnya adalah ini. COVID itu adalah jembatannya. Jembatan yang menghubungkan kerjaan teknis sehari-hari dengan tujuan besar perusahaan. COVID itu buku panduan yang bikin semua orang dari ruang rapat direksi sampai ke ruang server jalan ke arah yang sama. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Apakah organisasi Anda punya buku panduan yang jelas tentang gimana caranya teknologi bisa menciptakan nilai? Kalau jawabannya belum, atau nggak yakin, mungkin COVID adalah langkah pertama yang paling tepat untuk mulai membuatnya. Terima kasih sudah menyimak.